Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Radatul Jannah dari kelas 2.3 atau 2A dengan NIM 241186206051 dari jurusan PGSD semester 2. Di sini saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UTS saya dari Bapak Abduluddin dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baiklah, soal yang pertama, jelaskan pengertian dan ciri-ciri pembelajaran. Jawabannya, belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku atau kemampuan yang relatif permanen sebagai hasil dari pembelajaran atau pengalaman seseorang berupa latihan atau interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Perubahan ini bisa berupa pengetahuan, pengalaman, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Menurut beberapa ahli, belajar juga merupakan proses di mana seseorang mengubah perilakunya karena pengalaman tersebut. Ciri-ciri belajar yaitu terjadi perubahan perilaku. Yang pertama, terjadinya perubahan perilaku. Hasil belajar ditandai dengan perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua, ada bersifat relatif dan permanen. Jadi, perubahan ini tidak bersifat sementara, melainkan bersifat permanen. Ada jejak memori yang terjadi atau keterampilan yang bertahan. Yang ketiga, diperoleh dari pengalaman atau latihan yang seperti belajar tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan adanya pengulangan atau proses yang terjadi melalui interaksi aktif. Yang keempat, bersifat tujuan dan berproses, yang artinya belajar memiliki tujuan tertentu, yaitu memiliki tujuan tertentu dan melibatkan proses mental. Yang kelima, dapat diukur dan diamati, yaitu hasil belajar dapat dinilai melalui tes observasi atau untuk kerja seseorang untuk kemudian harinya. Sedangkan untuk proses pengertian pembelajaran, yaitu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dari sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan. Pembelajaran lebih luas dari belajar karena mencakup desain pelaksanaan dan evaluasi kegiatan belajar. Menurut beberapa ahli, pembelajaran adalah kegiatan guru untuk menciptakan kondisi agar siswa dapat belajar secara efektif. Ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama adalah melibatkan interaksi antara guru dan siswa dengan sumber-sumber pembelajaran yang akan dipelajarkan. Yang kedua, berorientasi atau mempunyai tujuan. Pembelajaran dirancang untuk mencapai kompetensi tertentu. Yang ketiga ada struktur dan sistematis, yaitu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang keempat yaitu menggunakan metode atau media. Contohnya seperti media alat bantu, strategi atau teknik, dan fasilitas belajar yang memungkinkan. Yang kelima, dapat dimodifikasi dan disesuaikan. Maksudnya di sini yaitu fleksibel terhadap kebutuhan peserta didik, mengikuti kondisi lingkungan. Dan soal yang kedua, jelaskan tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran merupakan dasar penting dalam dunia pendidikan. Karena tujuan belajar mengarah pada apa yang terjadi atau apa yang dicapai oleh individu atau peserta didik setelah melakukan proses pembelajaran, yaitu mencakup satu, tujuannya yaitu mengembangkan pengetahuan, yaitu meningkatkan pemahaman terhadap konsep, fakta, dan prosedur. Yang kedua, yaitu meningkatkan keterampilan, yaitu mencapai kemampuan
praktis, baik kognitif maupun motorik, dan kemampuan sosial. Yang ketiga, yaitu menumbuhkan sikap dan nilai, yaitu membentuk karakter etika yang bertanggung jawab. Yang keempat, yaitu mendorong kemandirian belajar, yaitu membangun kemampuan belajar sepanjang hayat. Tujuan pembelajaran lebih spesifik dibandingkan dengan tujuan belajar dan biasanya diterapkan oleh guru. Tujuannya diantara lain yaitu yang pertama, mengukur capaian kompetensi siswa, menentukan apa yang harus dikuasai oleh setiap siswa pada setiap akhir pembelajaran. Yang kedua, yaitu mengarah atau mengacu pada kegiatan pembelajaran. Yang dimaksud di sini ialah sebagai panduan dalam menyusun materi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, yaitu menjamin ketercapaiannya standar pendidikan. Dimaksudnya di sini yaitu menyelaraskan proses belajar dan kurikulum yang berlaku. Prinsip belajar, yaitu prinsip adalah dasar-dasar yang mendasari bagaimana seseorang belajar secara efektif. Yang pertama yaitu aktif. Aktif yaitu belajar terjadi saat peserta didik aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bermakna, yaitu informasi lebih mudah dipahami jika dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Yang ketiga, yaitu berpusat pada peserta didik, yaitu proses belajar disampaikan atau disesuaikan dengan minat dan kebutuhan setiap siswa-siswanya. Yang keempat, yaitu pengulangan berkali-kali atau latihan. Ini bertujuan untuk membantu mempermudah atau memperkuat ingatan dan keterampilan siswanya. Yang kelima, umpan balik, yaitu membantu peserta didik memahami kesalahan yang telah diperbuatnya dan memperbaikinya. Prinsip pembelajaran, yaitu prinsip pembelajaran berkaitan dengan bagaimana seorang guru merancang dan melaksanakan kegiatan belajar, yaitu 1. Motivasi internal dan eksternal. Guru perlu membangun minat dan bakat setiap siswanya. Yang kedua, lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung akan meningkatkan suasana belajar yang nyaman dan kondusif, menciptakan pembelajaran yang lebih efektif. Yang ketiga yaitu variasi metode. Penggunaan metode yang bervariasi seperti diskusi, praktek, simulasi, games, dan lain-lain akan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang keempat yaitu evaluasi berkelanjutan, yaitu menilai proses dan hasil belajar secara terus-menerus. Baiklah, pertanyaan yang ketiga, jelaskan pengertian, perbedaan, dan contoh implementasi dalam pembelajaran, dan sertakan referensi bacaan yang Anda baca. Baiklah, jawabannya. Yang pertama, teori behaviorisme, yaitu adalah suatu pendekatan dalam psikologi yang menekankan observasi perilaku yang dapat diukur secara empiris sebagai objek studi pertama. Teori ini berpendapat bahwa perilaku dapat dijelaskan dan dipahami tanpa perlu memperhatikan proses mental, internal, atau perasaan subjektif. Teori ini menganggap bahwa lingkungan eksternal dan rangsangan dari luar memiliki pengaruh besar terhadap perilaku seseorang. Teori yang dikembangkan oleh John B. Watson pada abad awal ke-20. Teori ini menerapkan bahwa perilaku manusia dipelajari melalui respon terhadap rangsangan eksternal dan proses pembelajaran, dan dipengaruhi oleh hukuman. Terus yang kedua yaitu teori konstruktivisme, adalah suatu pendekatan dalam psikologi dan pendidikan yang menekankan peran aktif individu dalam membangun pengetahuan dan pemahaman.
Teori ini berpendapat bahwa pembelajaran bukanlah proses pasif penerimaan informasi, tetapi merupakan aktivitas mental di mana individu membangun pemahaman baru berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada. Teori belajar konstruktivisme yang dikembangkan oleh Lev Vygotsky, seorang psikologi asal Rusia, menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses pembelajaran, di mana individu belajar melalui kolaborasi dengan orang lain dan membangun pengetahuan bersama. Baiklah, contoh implementasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Contoh yang pertama yaitu dalam pembelajaran matematika. Situasi yang sedang berlangsung yaitu siswa belajar tentang perkalian. Metode yang digunakan oleh guru yaitu memberikan soal-soal perkalian yang sama berulang-ulang kali, dan siswa yang menjawab pertanyaan akan diberikan pujian atau stiker bintang. Tujuannya agar membentuk kebiasaan dan respon yang cepat melalui penguatan. Terus ada lagi contoh yang lain yaitu contoh implementasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran. Contoh 1 yaitu contoh dalam pembelajaran IPS, proyek studi kasus sosial. Situasi yang sedang berlanjut yaitu siswa sedang mendiskusikan isu kemacetan di kota mereka. Metode yang digunakan oleh guru yaitu metode kelompok, yaitu diskusi, mencari data, berdialog, dan mempresentasikan solusi yang akan digunakan. Guru bertindak sebagai fasilitator, yaitu sebagai pengarah yang berpikir kritis. Ciri-ciri perbedaan implementasi dalam pembelajaran. Perbedaan implementasi dalam pembelajaran. Jika dilihat dari aspek peran guru, dilihat dari teori behavioristik yaitu sentral, guru sebagai pemberi informasi dan penguat. Sedangkan kalau dilihat dari teori konstruktivistik yaitu guru sebagai fasilitator dan pembimbing proses belajar. Dari peran siswa, jika dilihat dari teori behavioristik yaitu sebagai pasif, yaitu mengikuti instruksi. Sedangkan dari teori konstruktivistik yaitu peran siswa yaitu aktif, membangun pengetahuan melalui pengalaman. Sedangkan dari aspek strategi pembelajaran, jika dilihat dari teori behavioristik yaitu strategi pembelajarannya yaitu latihan, hafalan, rewards, dan jika dilihat dari konstruktivistik yaitu diskusi, eksplorasi, proyek, dan kolaboratif. Sedangkan tujuan pembelajarannya jika dilihat dari teori behavioristik yaitu mengubah perilaku melalui kebiasaan. Sedangkan membangun pemahaman dan berpikir kritis. Serta yang terakhir ada evaluasi, ada tes objektif, pengukuran hasil, dan penilaian proses, portofolio, dan presentasi. Baiklah, untuk referensi yang digunakan ada yang pertama Pengantar Pendidikan 2024 Fahmi Dejeguna dan kawan-kawan. Yang kedua ada Strategi Pembelajaran Inovatif 2024 Abdoluddin dan kawan-kawan. Terus ada Slavin RTTE 2006 Education Psikologi. Dan yang terakhir ada Sanjaya 2011 Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan.